Ini gue setuju banget nih. Dia bilang ketidakadilan yang bermain di belakang kita. Benar. Kayak, aduh, gue susah ngomong deh. Misalnya ada satu artis nih ya, karena dia ada nama, dia punya duit, dia punya channel, dia punya link dengan sesama teman-teman yang terkenal. Udah, Will, itu gampang banget. Yo Noobs, balik lagi bareng sama kita, gua Coji Dan gue Pangsit. di channel The Noobs. Kali ini kita mau reaction yang lagi sempet rame-ramenya kok. Ya, ini sesuatu yang agak serius nih. Yes, Ini nggak bisa nih masa depan kita. betul. Dan ini merupakan mungkin kegelisahan atau keresahan lah beberapa YouTuber di dunia YouTuber ya kok ya. Di dunia per-YouTubean lah ya kan. Ini datang dari sesepuh kita. ya, sesepuh. Konon katanya dia adalah boleh dibilang salah satu first generation-nya YouTuber Indonesia kok. Ya, ini kayaknya dulu zaman-zamannya si Raditya Dika ya. Bisa jadi dia mungkin barengan sama si Reza Arab ya. Reza Arab, mungkin Chandra Leo ya kan, dan ya pokoknya first generation yang dimana mereka itu selalu mengkampanyekan Oke. bahwa YouTube itu adalah tempat di mana kita bisa berkarya, berekspresi, Ya, ya kan? buat orang-orang yang nggak dikenal. Bukan mungkin. siapa-siapa, Bukan betul, bukan Voiceless. siapa-siapa. Kalau kalian Iya. sih segini namanya voiceless people. Iya, Keren betul banget. ya Oke, kan? tapi guys, ini dari segi kita sebagai YouTuber pemula ya. Pemula banget. Kita bukan 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 jago. ahlinya. Enggak. Ini menurut kita Bukan. pribadi berdua nih. Hanya karena kita entah generasi keberapa yang baru mau mencoba di dunia YouTube, jadi sangat sayang banget ya, maksudnya dalam artian beberapa YouTuber lama mungkin udah nggak dapet feel-nya, atau mereka udah menemukan tempat lain yang bisa mereka kasih karya mereka gitu loh ke sana kok. Iya, benar. Ya Karena pas kita nonton kemarin itu, ini sih kayak jadi ada pro dan kontra, Will. Yes, Karena betul. ada beberapa perkataan mereka yang menurut gue itu benar, tapi ada juga yang menurut gue Ya kayaknya memang sih itu enggak. keadaannya gitu loh. Emang gitu ya, emang gitu keadaannya. Mau gimana lagi Iya, ya, tinggal iya, pilihannya adalah mungkin kalau kalian yang nggak tahu atau belum tahu, misalnya bagi penikmat YouTube mungkin belum tahu nih, lagi ada desas-desus apa sih di dunia YouTube atau lagi apa sih. Nah, kalian juga kalau pengen tahu apa yang kita bahas, nanti gua akan taruh linknya di bawah, ya kan, di kolom deskripsi. Kalian bisa cek aja videonya secara full lengkapnya ya, biar kalian juga nggak miskom sama apa yang kita lagi obrolin sekarang ini ya kan kok. Tapi sekali lagi kita respect banget buat Skinny Indonesian 24 sama Kak Andovi dan Kak Jovi. Yes. Ini sih memang kayak kayak panutan ya, Will ya. Iya, karena menurut gua mereka itu kalau bikin video memang bagus-bagus banget sih kok. Terakhir yang paling booming kan yang dia ketika pemilu kemarin. Parodi Pak Jokowi. Parodi Pak Jokowi Prabowo ya. Mereka kepikiran aja ya. Iya, makanya mereka tuh benar-benar kreatif banget sih gitu loh. Dan itu viewersnya 44 juta kok kalau nggak salah kok. Wow. Ya kan, nanti gue juga bisa kasih linknya di bawah kalau kalian penasaran belum nonton kan, atau menurut kalian mungkin belum tahu siapa sih yang kita lagi mau bahas. Ini adalah Skinny Indonesian 24 ya kan. Oke, kita coba mulai aja, Will. Kita langsung mulai aja, tapi ini pendapat pribadi ya. Mungkin ya, ini no offense, gak ada apa-apa, cuma pribadi ini kita hanya aja. pendapat pribadi kita aja. Karena ini sempet bikin pro dan kontra sama kita berdua, Will. Yes, betul. Gua sampai musuhan dia sampai 2 minggu masalah bahas. Yes, betul. Karena dia kayak karena gue pikir ya antara kita mau ngikut apa kita mau ngelawan. Sedang mau lawan otak kita nggak mampu. Iya, benar. Ya kan? Dan mungkin buat teman-teman juga mungkin bikin pro kontra juga bagi kalau mereka. ini kita bisa diskusi di kolom komentar. Diskusi aja guys. Ini cuma buat kita talking aja. Yes, kita santai-santai. Coba ya, Bill. Oke. Namaste. Oh ya, namaste. Oke. Ya kan? Guys, yo cups. Ini gue demen nih. Kenapa? Apa dia, Bang? What's cups? Apa sih? Cap. Caps, nggak tahu. Hah? Itu bahasa gaulnya mereka. Bukan caps. Iya. Pakai caps. Enggak ya. Ngaco nih orang otaknya udah kredit. Tapi by the way, Inggris mereka bagus loh, men. Bagus banget. Serius, mereka kok nggak salah tuh. Tahu gua bokap dia itu orang luar ya? Apa gimana sih? Enggak ya? Enggak, mereka itu orang Duta besar ya? nggak tahu, mungkin Diploma. aktivis aktivis kali. Kayak papinya aktivis, terus maminya itu Diplomat ya? Diplomat apa gitu. Makanya Inggrisnya bagus banget. Yes, dan mereka tuh sekolah di luar gitu loh. Dan gue juga ingat, Will, mereka pernah bikin konten tuh jangan sok Inggris. Oh ya? Ya, jadi kayak kita ngomong oki itu nggak boleh sebenarnya. Pizza itu nggak boleh, hotdog itu nggak boleh karena itu Inggris katanya. Jadi kita kayak mau makan pizza, berarti kita makan lempengan tepung
dengan topping di atas, topping nggak boleh, dengan isian di atasnya pizza. Susah dong kalau kayak Dan begitu. mereka tuh kepikiran bikin konten kayak gitu, dan Yes. itu menurut gue bagus banget guys. Yes. Itu bagus banget. Oke, kita nonton ya guys. Oke. Dari depan aja udah beda sama Nih, kita, Bil. chapter 1 aja udah announcement dia. 2020 sampai 24 Juni 2021 itu akan menjadi tahun terakhir Skinny Indonesian 24 di YouTube. Yes. Pas mereka ngomong begini kok, itu langsung duar, rame karena mereka kaget gitu loh. Karena untuk keputusan mereka untuk stop itu nggak gampang kok. Oke. Mereka build itu udah cukup lama, hampir kok nggak salah 10 tahun kok. Iya, dan mereka udah punya 2,32 juta. Yes, subscriber, mereka Bil. udah punya 2. Cuma jadi gini, ini menurut gue pribadi ya, Will. Ketika gue nonton ini pertama kali, itu sempat gue shock. Wow. Tapi ketika mereka muncul di tempatnya si Om Deddy, Di podcastnya Om Deddy ya, ya. di podcast Om Deddy gue kepikiran nih, ini kayak mereka, again ya, ini menurut gue ya, mereka kayak mau bikin satu channel baru, Will. Jadi kayak, dia menghilang, tapi dia bakal muncul lagi. Jadi bikin orang penasaran. Oh begitu, berarti Itu, again, itu ya menurut gue ya. berarti ini dong ya. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya bukan tipe dia kayak begitu. Karena tipe mereka berdua kayak gue rasa bukan cari sensasi kok. Karena mereka, gue lihat ya dari mereka ngobrol sama si Om Deddy, mereka bikin satu wadah baru yang kayak gini. Nah, gue nggak tahu itu apa. Oh, itu berarti ya menurut prediksi lu lah Prediksi ya. gua. Oke, kita coba Ya, lanjut ya. ya, Kita oke. coba 24 tonton Juni lagi. 2011 adalah tanggal di mana gua membuat channel YouTube tersebut di India. Jadi 24 Juni 2021 akan menjadi genap 10 tahun Skinny Indonesian 24 ada di YouTube. Kenapa kita menentukan bahwa ini bakal menjadi tahun terakhir kita? Karena menurut gua, narasi atau jalan hidup kita harus ditentukan oleh kita sendiri dan bukan ditentukan oleh orang lain. Dan banyak dari kalian yang tahu kalau Skinny Indonesian 24 itu 24-nya karena the late great Kobe Bryant. Rest in peace Kobe Bryant. Rest in peace. Jadi kita selalu terinspirasi dengan hal-hal yang terhubung dengan basket. Dan Indonesia. Betul. Ada nama Indonesia juga di situ. Sangat betul. Terima kasih. Ya. Dia mengumumkan satu tahun. Oh sih, jadi 24 itu dari Kobe Bryant. Ya karena mereka kayak fanatik banget sama Kobe Bryant. Berarti mereka kayaknya cukup kehilangan ketika si Kobe Bryant udah nggak ada. Oh, gua rasa Pasti, sih ya. pastilah ya penggemar Iya, fans berat besar banget ya. berat banget. Sebelumnya, kalau ini adalah tahun terakhir dia. Dan kita mengambil contoh dan inspirasi dari Kobe Bryant. Salah satu hal terbesar kenapa kita ngelakuin ini adalah motivasi internal. Ketika kita meng-announce bahwa ini adalah tahun terakhir kita, ini menyalakan sebuah api dalam kita untuk berkarya lagi sebaik-baiknya. Dan jujur ini bukan keputusan yang mudah. Oke, chapter 2. Skinny Indonesian Yes. Apa pendapat lu di chapter pertama tentang video ini? Nih, yuk coba dulu ya kata-kata ini. Ini yang tadi sebelum ending dari chapter 1 dia udah ngomong nih. Kita untuk berkarya lagi sebaik-baiknya. Dan jujur ini bukan keputusan yang mudah. Tuh, dia bilang berkarya lagi sebaik-baiknya. Berarti mereka mau bikin satu. Mereka nggak stop, Bil, maksud gua. Mereka nggak Yes. stop. Mereka nggak stop, tapi lu salah tangkap kok. Di tahun terakhir. Remember lu, di tahun terakhir dia bilang. Karena dia bilang di tahun terakhir mereka akan berkarya sebaik-baiknya. Coba ya. Yes, Kalau ini adalah tahun terakhir dia. Yes. Oke. Tahun terakhir dia. Dan kita mengambil contoh dan inspirasi dari Kobe Bryant. Salah satu hal terbesar kenapa kita ngelakuin ini adalah motivasi internal. Ketika kita meng-announce bahwa ini adalah tahun terakhir kita, ini menyalakan sebuah api dalam kita untuk berkarya lagi sebaik-baiknya. Nah, Dan itu. Maksud itu dalam satu tahun terakhir ini mereka mau berkarya sebaik-baiknya. Yes, jadi mereka itu akan maksudnya akan berhenti atau akan keluar dari YouTube, maksudnya dari dunia per-YouTubean itu kok nggak salah pertengahan tahun depan kok. Iya, Juni kan. Yes, jadi itu menggenapkan mereka 10 tahun berkarya di YouTube. Jadi ini dari antara tahun ini nih sampai tahun depan nih, nah itu mereka akan habis-habisan gitu loh, bikin karya, bikin apapun. Dan setahu gua yang kemarin dia ada ngomong announce di podcastnya Om Deddy, dia bakal mau bikin YouTube Rewind 20. Yes, ya. jadi itu project mereka yang besar banget sih, gitu loh. Dan setahu gue kalau tiap kali mereka ngambil project kok, itu pasti hasilnya bagus. Tapi mungkin nggak, Will ya? Mungkin nggak dia announce kayak gini supaya orang aware aja. Oh, ada YouTube Rewind 2020 nih.
Jadi kayaknya bakal lebih membludak maksud gua. Mungkin bisa jadi kok, karena tahun sebelumnya nggak ada. Iya. Di 2019 nggak ada nih. Kenapa nggak ada? Nggak tahu, mungkin karena kan bikin beginian nggak gampang kok. Projectnya, pendanaannya, ide, konsep dan lain-lain kan susah kok. Oke, ini kita bahas tentang YouTube Rewind ya. Sebenarnya YouTube Rewind ini tuh yang kasih support tuh bukan dari YouTube ya, tapi bagi gimana sih? Gua Mereka nggak begitu paham kalau sih. ya ini kalau gua salah ya sorry ya, kalian bisa kasih tahu gitu Ya, apa sih ada maksudnya nama YouTube. Kalian Kalian bisa tulis di komentar, kalau gua salah kalian bisa membenarkan gua ya. Ya, gue yang Jadi- bakal komen pertama kali kalau dia salah. Jadi YouTube Rewind itu kok tempat di mana konten-konten kreator itu akan diajak Oke. untuk collab bareng-bareng, Oke. membuat suatu konsep untuk kayak apa ya? Yang lagi viral kan, dalam setahun itu yang lagi viral. Yes, mereka bikin jadi kan. kayak dibikin jadi satu gitu dalam Oke. setahun terakhir tuh ya. Nah, ini pertanyaan gue, yang mendanai siapa? Apa? Yang kasih support dana? Sponsor. Mereka harus mencari sponsor, mereka harus cari partnership-nya mungkin. Enggak, I mean bukan dari YouTube-nya kan? Bukan dari YouTube-nya sendiri kan? Mungkin mereka ada kerjasama, dan gue nggak tahu sih kok sistemnya gimana. Setahu gue terakhir dia bilang ya itu pasti akan butuh sponsorship kok. Iya pasti. Iya kan, Semuanya butuh dana. butuh dana, butuh ide, dan mereka setahu gue tiap kali mereka bikin itu selalu bagus. Oke. Dan ya, terkadang ya kok ya, mereka kadang-kadang juga ada sedikit ya percikan-percikan lah. Karena kan bikin konsep kayak gini kan lo harus, kalau Ya. cuma satu kepala gampang, tapi kalau lu punya dua kepala, ide kan beda-beda. Nah, mereka itu mungkin lagi on fire-nya lah. Gua rasa YouTube Rewind 2020 bakal keren banget sih menurut gua. Karena mereka bakal habis-habisan soalnya dia bilang. Iya, ini again pendapat gue. Mungkin mereka announce kayak gini supaya orang itu will nambah. Gue pengen tahu nih, ini karya-karya si Jovi sama si siapa? Andovi. Ya? Andovi Iya, jadi gue mau nonton nih. Mungkin pasti kayak gitu. bisa juga Tapi iya. setelah dari YouTube Rewind 2020 selesai, nah mungkin mereka bakal balik lagi dengan YouTube, mungkin dengan nama yang berbeda. Mungkin. Bisa ya. iya, bisa Enggak. enggak sih kok. Gue Oke. juga nggak tahu sih. Cuman ada konspirasi lain kok. Apalagi nih? Katanya mereka begini supaya bisa promosi film mereka. Kan mereka lagi bikin film nih yang bucin. Oh. Mungkin orang aware nih dengan mereka nih, apalagi si Kak Andovi-nya kan pakai baju bucin dimanapun, everywhere dia pakai bucin gitu kan. Mungkin secara nggak langsung kan udah mau mendekati PSBB kan udah berakhir. Mungkin new normal udah masuk, bioskop udah bisa masuk. Mungkin mereka mau sekalian konspirasinya begitu kok. Cuman kita nggak ada yang tahu. Iya, I see. Gitu, konspirasi ya ini, tapi ya kok ya entah benar namanya juga teori. Ya kan? Kita Berarti lanjut lu lagi. menuduh mereka ini. Gua nggak Lu menuduh. nggak boleh kayak gitu jadi manusia. Will. Siapa yang nuduh sih? Oke, ini our turn. Skinny Indonesian 24 was my baby. Okay? And it still is my baby. Selama 10 tahun, selama 9 tahun terakhir, hampir semua hal positif yang gue dapatkan di karir gue, in my personal life, was thanks to Skinny Indonesian 24. So this decision was not made lightly by any factor, by any matter. Tapi the reality is, bagi gue secara pribadi, the fire has died in me. Wah. Passion yang ada bagi gue untuk membuat video kayak gue zaman dulu, nggak seperti sekarang. Oke, jangan dia, kita juga kayak gitu. Jangankan dia yang udah 9 tahun berkarya, yang karyanya bagus-bagus. Kita aja baru berapa bulannya kadang-kadang berantem. Pertama, bingung mau bikin konten apa. Iya. Ya kan? Kedua, kadang-kadang sedih ngelihat konten kita view-nya cuma seberapa. Iya. Yang ibaratnya cuma nyopinin anak aja bisa berapa kok? Banyak bisa. Banyak yang nonton gitu loh. Walaupun kadang-kadang konten kita juga memang kadang nggak unfaedah Nggak juga ada sih. guna Nggak ada sih, guna juga. Cuman itulah kadang-kadang kita pikir kok, kita bikin YouTube itu tujuannya kan sebenarnya hanya untuk menghibur. Iya. Pertama untuk menghibur, Benar. kedua kita hanya pertama bikinnya adalah have fun aja kok. Ya kan? Enggak. Kita butuhnya duit sebenarnya. Jujur. Ya Jujur. ujungnya duit. Enggak. Kita dari awal tuh duit dulu, baru yang belakangan. Nah, itu dia makanya Ya. kenapa kita berat. Kita ceritain tentang The Noobs. Ya. Iya. Jadi gini guys, jadi kan kita itu sebelumnya memang punya kerjaan masing-masing. Kan? Yes. Gua itu main di properti, dia fotografer. Salah jamban. Oh, baik. Salah. Ya. Lu di Foto. fotografer,
Gua pengangguran. Ya itu. Jadi awalnya tuh karena kita benar-benar lagi nyantai, karena lagi masa PSBB ya kan, juga beberapa pekerjaan kita mesti istirahat dulu ya kok ya. Iya. Jadi itulah awal mulanya kita bikin YouTube tuh. Awal tuh pasti cuman karena ya udah diajak iseng aja. Memang ada kepikiran, wih YouTube ini Bisa menghasilkan bisa duit menghasilkan sebenarnya. ya dan lain-lainnya. Tapi ternyata makin kita tahu, ternyata itu ya memang kalau tujuannya ke arah sana berat ya kok. Berat banget. Jujur aja kita berat gitu, apalagi kita YouTuber pemula banget Iya. gitu loh. Bayangin aja kan, apalagi mereka yang udah karyanya 9 tahun, otomatis videonya udah banyak banget. Itu berkonsep loh kok. Iya. Yang bener-bener di set up semua Dan detailnya itu kok. pun mereka bisa ada titik jenuhnya, Will. Iya, betul. Apalagi Makanya- kita. Makanya kita dari bulan apa? Maret ya? Kita Maret, April. April awal. Awal ya, ini udah Iya. 3 bulan. Ini pun kita kadang bingung ya, maksudnya udah agak jenuh juga. Iya, ibaratnya apa sih yang kita mau bikin gitu loh. Kadang-kadang visi misi nggak ketemu, kadang-kadang konsep juga kita spontan aja kan ibaratnya. Tapi gitu. nih Will, kalau gue jujur nih Will, jadi gue demennya kenapa tetap shooting The Noobs itu Nah. kayak gue hilangnya stres. Iya, Release my stress. Asik. Gue tuh paling suka banget ketika gue menyiksa dia guys. Gue kayak ada sesuatu apa ya? Lo tahu ada namanya klimaks orgasme. Wah, mulai lagi lu bahas kayak gitu. Enggak. Hah? Mulai lagi lu Ini kan bahas analogi. analogi. Jadi gue gak tahu karena gini ya, jujur aja kan gue kerjaan emang agak sedikit ribet ya. Maksudnya gue bisa konsep buat foto, gue mesti ngedit juga. Yes, Jadi betul. gue butuh saat yang gue Hiburan, refreshing. gue ketawa-ketawa. Ya, betul. Gue challenge sama dia, Yes. sama staff-staff gue itu. Gue pribadi sih gue demen banget Will. Gue Yeah. kayak gue demen aja. Oh besok gue mau syuting, gue mau ketawa-tawa nih, gue demen banget. Yes. Nah itu memang tujuan awalnya. Sebenarnya itu kok, sebenarnya. Enggak, oh iya duit. Enggak, iya Enggak. gua Iya, bukan iya, maksudnya enggak. kalau Inti awal tuh duit ya. kreator dulu, kita ngomong kreator dulu karena setahu gua yang berhubungan dengan di YouTube itu tuh baru sekitar tahun 2012-an atau 2013-an kok. Setahu gua kalau gua nggak salah. Maksudnya baru bisa. Jadi sebelumnya itu sebenarnya YouTube itu nggak ada duitnya kok, nggak ada AdSense sama sekali. Kita Oh, ngomong gitu. duit itu AdSense kan, berarti Iya, kan. iya. Nah, sebenarnya tuh makanya kenapa mereka itu dulu berkarya adalah tujuannya adalah untuk berkarya, berekspresi atau menciptakan sesuatu hal yang tujuannya menghibur ke masyarakat. Dan itu setahu gue juga pengguna YouTube tuh belum banyak kok. Gitu, bener-bener karena akses internet nggak semua orang punya. Yeah. Terus handphone yang canggih juga belum tentu semua orang punya kan ibaratnya. Dan mereka tuh bener-bener first generation yang bener-bener tujuannya have fun. Yeah. Nah nanti baru endingnya adalah ya mungkin ada brand yang masuk atau AdSense gitu-gitu. Nah kita ini yang masuk generasi-generasi yang krusial, ibaratnya yang bener-bener yang ujung-ujungnya UUD. Nah ya udah, ketika kita buat pasti mikirnya uang. Ya itu loh kok kadang-kadang bikin kita hopeless. Ya, tapi jadi gini, ini again kalau menurut gua ya, kan gua sebelum The Noobs kan gua ada bikin channel anak gua nih Will. Yes. Oke, gua kepikiran awal sih memang ya mudah-mudahan bisa menghasilkan duit, tapi di sisi lain gue bisa kayak keep memory Will. Nah itu salah satunya Karena juga kok. YouTube ini enaknya itu daripada kita kayak Google Drive, Ya. pakai iCloud, itu Yes. lu mesti bayar tuh. Yes. Ya kenapa enggak? Yuk bikin satu video, yuk buat kenang-kenangan buat anak-anak yuk, buat masa depan Betul. mereka. Mereka Nah. bisa tahu nih cita-citanya kayak awal kayak apa. Betul. Nah Ya, ini kan? tips buat kalian yang di rumah guys. Kalau kalian mau menyimpan dokumentasi kalian bersama keluarga, family. Even kalian gak mau dikasih ke orang kan kalian bisa setting tuh untuk publish atau private. Ya. Nah itu kalian bisa simpen selama-lamanya memori kalian bersama Ya, keluarga benar, kalian. benar, guys. Itu benar sebenarnya banget. tujuan YouTube itu awalnya seperti itu dulu kok. Oh itu ya, Iya. itu bagus banget sih. Betul, makanya kadang-kadang orang nyimpen gak di-publish, gak di private aja buat Ya, nyimpen. ya. Daripada lu penuhin eksternal Benar, hard disk, ada benar, kuotanya kan. Ini Dan itu bisa super- rusak, bisa hilang. Yes, Tapi kalau ini dengan nggak YouTube bisa. selama server dia masih kuat, ya Yes. itu data lu masih tetap ada di sana. Dan nggak mungkin kan YouTube kena, ya mungkin ada kemungkinan kecil mungkin sih, kecil banget cuman gitu. ya mungkin kecil aja. Iya, Oke, ini out of topic guys, kita balik lagi ke Indonesian Skinny 24. Oke. Bukan berarti gue males, tapi nggak ada aja kemauan untuk bangun pagi, yuk bikin video yuk. Udah hilang. Mungkin karena beberapa faktor. Mungkin karena umur, mungkin karena our path. Ini dia nyinggung kita maksudnya umur.
Secara nggak langsung sih kok. Oke. Terkadang kalau kita mikir ya, kadang-kadang kita ini bikin video itu kadang-kadang pikir tuh kayak bocah, Iya. kan? You sih. Iya, tapi kan ide juga dari lu, Oh, iya. jamban. Oke. Nah, terus lo memojokkan gua, ya kan? Kadang-kadang kita tuh berpikir ya begitu. Cuman ya mau gimana ya, kan ada pepatah. Pepatah apa? Yang namanya cowok itu akan tetap seperti anak kecil. Oh. Mau berapapun usia lu ya, pasti ada sisi anak-anaknya. Pepatah itu bukan buah. Itu pepaya, Oh, oke. ya kan? Itu pepaya. Oke. Coba-coba lucu dia di sini. Gak tahu lagi It's just serius. life. You know, there's a lot of reasons why. Tapi yang gue benar-benar tahu, gue merasa 10 tahun adalah waktu yang okay to call it quits and to call it a career in YouTube. Itu bagi gue. This is not an easy decision, but it is the right decision. Gua dan Kajo, kita ada alasan kita masing-masing. Jangan kalian anggap gua berarti Kajo sama Luffy berantem dong. Tapi ya, Phil, Enggak. ini gue tadi apa ya, kayak riang-riang yang pas lu bilang konspirasi, mereka karena mau bikin film, mereka kayak duit. Mereka udah bikin. Mereka mau Oh ya, promosi. mereka udah bikin dan mereka mau promosikan film Yes. kan. Kayak sih bener ya Phil, maksudnya apa ya, gimana ya, kalau feeling gue ya, mereka tetap masih ada di YouTube sih. Yakin gue. Kalau gue lihat mereka, Mungkin ganti nama. enggak. Kalau gue lihat dari mereka, tipe-tipe mereka ya, karena yang gue tonton mereka dari yang mereka announce begini, terus mereka juga ngomong di tempatnya podcastnya Om Ded, terus ada sempet juga dia announce di tempatnya Radit sama di Chandalio. Mereka itu tipenya bukan yang kayak youtuber yang Cari sensasi. yang gue bilang gue pamit nggak lama satu hari Muncul kemudian muncul lagi gitu loh. Gue berhenti lama muncul lagi karena tipe mereka ini yang bener-bener apa ya, seperti lu lah kok, ibaratnya lu kan fotografer nih, lu punya konsep, lu punya ide, lu punya apa-apa, berarti lu punya idealisnya dong. Oke. Nah, tipe mereka itu seperti itu kok. Jadi kalau mereka sudah mendesain sesuatu, gua rasa mereka akan ngelakuin apa yang mereka ngomongin. Cuman ini kayaknya pas banget ya, pas banget momennya ketika mereka lagi mau mempromosikan film mereka. Iya, sebenarnya sih Ini. aturan film ini udah tayang di awal tahun Enggak, awal di tahun. Maret apa? Iya, di awal tahun. Iya, Seharusnya iya. di sekitar bulan-bulan Maret atau bulan Maret, Februari iya. karena pandemi, otomatis kan mesti postpone mereka. Nah, itu namanya kan netizen kok. Lu tau lah netizen. Ya you salah satunya. Iya, tapi gue netizen yang berkomentar yang bukannya yang asal-asalan. Bukannya suka bilang anjing-anjingnya di komen-komen orang tuh you. Bukan gua. Oh, bukannya. Bukan, tapi admin gua yang gua suruh. Oke, kita lanjut guys. Yes. Emang kita berantem. Emang kita berantem. Tapi bukan berarti kalau kita nggak ada di Skins 24, kita nggak bakal kerja bareng, kita nggak bakal bikin proyek bareng. Enggak. Tapi it's just how it is. I'm an adult. I'm 26 years old. Kajo is 24. 24 years old. Mereka enak ya ngomong. I'm adult. Iya. I'm 24. I'm 21. Yes. Mereka tuh enak ngomongnya. Enak karena Iya. ya enak. Berarti kalau mereka adult, berarti we are old. Iya dong. Iya. Dia adult aja Dia 20. old. Ayo jujur. Gue 8. Jujur. Gue 84 lahirnya. Berarti kan 2000. I'm 36 years old. Yes. And I'm early old because I'm 31 years old. Oke. Yes. Beda ya Inggris dia sama Inggris kita ya. Beda banget. Tapi kok mukanya tuan dia ya? Karena yang ketawa lu, Oh iya. yang disiksa gua. Iya. Gitu loh. Iya, karena lu nggak boleh melawan orang tua. Oh, oke. Itu prinsipnya. Lanjut. Oke. Tapi dicoret jadi 30. Enggak, 24 dicoret. Believe it or not, guys, we are our own men. Aduh. Sampai sekarang masih ada banyak orang yang nanya, kalian tinggal bareng nggak? Kayak, Oh, bang, kok lu gitu. nggak bareng Jo? Kayak, we live our own, Lebaran bang. kayak, we live our own separate lives. Kayak, I know it's hard for you guys to understand that because we always appear And it's together. okay if you don't understand. And it's okay. Tapi we just want to tell you. Yeah. Right? And part of it for me is I want to take my own path. Okay, I want to take my own path, but that does not mean kalau berarti gue sama Kaju udah nggak musuhan, terus kita nggak musuhan lah, kita kakak adik.
we will always be bonded for life, whether we like it or Nah, ini not. buat kalian yang nggak tahu, mereka itu kakak adik guys. Buat kalian yang Jadi, belum tahu ya generasi Intinya, sekarang belum tahu this mereka decision kok. is not made lightly, and I Yes. hope you guys understand this decision. And please, I'm sorry for all the fans that are still here. Yeah. Karena to be honest, you guys are still the reason why we do this. I mean, we could be completely honest. So you're sorry, but you're also thankful. Yeah, Yeah. we're sorry, and I'm also thankful. Tapi ingat, just because I'm doing this does not mean that I don't love you guys. Sama seperti kayak tadi gue ngomong bahasa Inggris, berarti gue nggak cinta Indonesia. Ngerti nggak? Logika lo. Gue setuju dengan omongan mereka. Oke, Bukan berarti gue ngomong Inggris, gue nggak cinta Indonesia. iya, Bukan berarti gue bisa jago Mandarin, gue nggak suka Indonesia. benar. Bener. Cuman kenapa kok di masyarakat itu kalau lu ngomong Inggris, Sok, iya, Inggris, kayak iya. lu ngomong Inggris itu even nggak lu dikatain, so biarpun Inggris lu bagus ya. event. Ya, ini gue udah mulai Inggris nih karena berkat Event berkat bukan nonton. tempat pesta. Oke, nggak nyampe otaknya guys. Oke, next. Gue bukan nggak nyampe, gue bingung mau ngelesek mana. Ya, maksudnya kalau yang Inggrisnya bagus dikatain so Inggris. Tapi kalau yang Inggrisnya jelek dan sedang belajar untuk mencoba, sekarang kan lu bayangin, lu keluar negeri ngomongnya apa sih? Iya, Inggris kan? Nggak mungkin lu pakai bahasa Indonesia kan? Ibaratnya gitu. Walaupun bukannya berarti kita nggak pengen pakai bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, maksudnya pasti ujung Inggris. Nah, ada kadang-kadang kita mau belajar, itu pasti kita dikatain. Iya. Sama yang jago. Berarti yang jago dikatain sama yang nggak bisa, karena lu so Inggris. oke. Yang nggak bisa mau belajar dikatain sekarang karena sama yang jago. Inggris Iya. lu jelek, gitu ibaratnya. Itu kalau menurut lu gimana sih kok? Lu pernah ngalamin nggak kayak gitu? Kalau gue pribadi ya, maksudnya kenapa orang kebiasaan ngomong bahasa Inggris itu again dari lingkungan, environment-nya, Will. Wow, oke. Ketika dalam sekolahan mereka ngomong bahasa Inggris terus nih, oke, di rumah pun mereka ngomong bahasa Inggris, ya pasti kan ke bawah Will Inggrisnya, Will, ya nggak sih? Iya, maksud gua itu kan kalau yang anak zaman udah generasi yang sekarang nih, rata-rata international Iya. school. Yang dulu-dulu lah, yang zamannya kita ibaratnya mungkin ya sekolah Inggris pelajaran doang ngepas-ngepas. Tapi ketika ya dari cara kita ngomong aja lidah udah pelo, udah ketahuan kan kok ibaratnya kan. Nah, itu kenapa gitu loh. Kenapa masyarakat masih kadang-kadang begitu? Sometimes ya kan? Atau ada yang bilang, "Wih, anak Jaksel lu ya, Inggris Jaksel atau Iya, Inggris iya. apa?" Kan rata-rata anak mungkin lingkungan di Jakarta Selatan kan Inggris campur Inggris. Nah, mereka tuh kadang-kadang ada yang nggak seneng, ada yang nggak sebel. Ya itu. Tapi pelajaran yang pernah gue dapetin kok, Oke. orang luar itu lebih menghargai orang yang mau coba. Gue pernah nonton video, ini kita out of topic ya, tapi masih relate gitu loh. Oke, Bukan oke. kita ngomong Inggris, bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Oke. Gue ada nonton Cristiano Ronaldo. Wih, itu tenis. Bukan, Apa? Pingpong. bukan, polo air. Oh iya. Ya. Dia itu lagi sesi wawancara kok di Jepang. Oke. Ada anak kecil ngomong bahasa Portugis. Oke. Iya dong, Oke. namanya kita mau belajar kan. Oke. Ronaldo ini paham apa yang diomongin, ya kan? Tapi mungkin orang pres sana, yang wartawan sana menertawakan si anak ini karena ngomong bahasa Portugisnya patah-patah atau salah sebut. Oke. Dan tahu nggak lo Ronaldo ngomong apa? Ngomong apa? Dia bilang, kenapa lo orang ketawa katanya? Ya kan? Seharusnya lo orang bangga karena anak ini udah mencoba. Dan gua mengerti, dia bilang gitu. Apa yang diomongin, tapi kenapa kalian yang nggak ngerti malah ketawa, dia bilang. Nah itu bedanya kok. Makanya orang bule itu, kalau kita ngomong Inggris, mereka tuh nggak akan menertawain kita kalau kita salah. Iya. Gitu loh. Apalagi dari segi vocab atau apa tuh penyusunan ya. Bokep mah kesukaan kita kok. Oh iya. Jadi Tapi itu harus dilihat dari sisi dan perspektif yang lain. Editor Kalau lah yang Kajo kasih mesti editor. this one mungkin. Udah pasti. It's kalau Kajo, I don't know. This is very egotistical mungkin. testis dia. Cuma Ini namanya otak. Kalau sama Falcon deket, ya begini. Ini Falcon. Ya kan? Otak kalau sama Falcon deket, ya begini. Coba dulu apa? Testis. Egois testicle. Gila, nggak ada kan ini coba. Ngepet dia ngomong begitu. Iya. Lu jangan mikir emosi feel like lah. the reward for the energy that we put Nah, out ini udah mulai masuk nih ke is just not there. pembahasan utama atau
Ini orang kayak, wah bang, berarti lu merasa lu harus dapat reward. No, I'm just saying, kalau kita ngeliat sistem YouTube sekarang, Nih, udah ngomong reward itu diberikan. Reward alias kalau kita ngomong dalam sistem yang disukai oleh brand dan orang-orang banyak duit adalah views, subscribers, likes, comments. Ya itu kita. Reward itu. Iya benar dong. Ah? Itu kita. Iya, tapi dia ngomongin itu untuk orang-orang yang kaya kok. Orang-orang yang kaya, orang yang berduit, rewards-nya bagi mereka itu adalah views besar, Oke. subscribers, Oke. like, and Comment. comments, ya kan? Oke. Karena itu semua faktor yang menentukan yang ada di sistem di YouTube. Oke, tapi Gitu. ujung-ujungnya duit, Bill. Iya, makanya kenapa dia ngomong adalah untuk orang-orang yang kaya kok. Orang-orang kaya berarti mempunyai modal. Ini Oke. pasti akan relate ke belakang-belakang ini. Kenapa orang-orang kaya rewards-nya adalah seperti itu. Kita ngomong orang-orang kaya ya. Oke. Orang-orang yang banyak duit ya. Oke, kita lanjut biar nggak salah paham konsep. Kita lanjutin. Diberikan ke channel-channel atau konten-konten yang isinya bagi gua Sampah kayak kita. bukan konten. Tunggu. Kita bukan sampah kok. Apa? Jijik. Kita bukan sampah. Apa? Kita cuman unfaedah. Unfaedah. Tapi Sampah sama unfaedah beda kok. beda ya? Beda. Apa? Kalau sampah kayak Oke, next konten ini. obat ya itu tuh nanti kita bahas. Tapi Cuman mereka ini pintar banget Bill. Mereka nggak ngomong kontennya mereka nggak bagus, tapi bukan konten yang terbaik. nonton dulu. Coba Kita nonton ya. Baik. Siapa lu Kak untuk menilai konten? Ya, ini opini gue ya. Kalian bisa punya opini bahwa kok konten-konten itu lah konten terbaik. Gue ketawa setiap hari di rumah nonton itu mengisi 2 jam, 3 jam hari gue di rumah, membuat gue yang tadi sedih menjadi bahagia. It's fine. Cuma penilaian gue sebagai kreator konten dari dulu, konten-konten sekarang yang diberi reward tidak layak untuk diberi reward. Dan bukan cuma kita, banyak banget konten bagus di luar sana Kecuali kita. yang ujungnya mati nggak kelihatan. Karena kalau kita buka trending, kita lihat apa yang dibahas di Line Today, itu yang dibahas doang. Lu pernah buka trending nggak kok? Enggak. Nggak pernah buka trending kan? Enggak. Nah, gua penikmat YouTube, Oke. ya kan? Gue sebagai penikmat. Gua penikmat aja dulu ya. Dulu gua penikmat YouTube. Kalau gua dulu buka trending, ya kan? Itu ya kita ngomong kalau gua salah ya maaf ya kan. Ini kan dulu ya kan. Kalau gua buka trending itu pasti channel-channel konten kreator. Misalnya kita ambil contoh misalnya untuk yang gua anggap seperti dulu itu adalah misalnya kalau misalnya lu tau Mak Betty? Tahu? Nah, kayak gitu Mak Betty masuk trending YouTube. Oke. Terus misalnya konten-konten parodi masuk trending YouTube. Oke. Mungkin dulu kayak kadang-kadang kontennya mungkin beberapa konten yang first generation-nya masuk trending YouTube. Nah, tapi kalau lu sekarang, kalau lu buka trending, ya kan kalian bisa coba. Kebanyakan, kalau lu lihat channelnya, itu rata-rata, itu semua perusahaan entertainment. Oke. Maksudnya orang yang udah punya nama. Orang yang udah punya nama atau Yang udah dikenal orang. perusahaan televisi. Oh. Karena mereka kan juga masuk ke sini sekarang. Oh. Gitu loh. Makanya mungkin yang mereka lihat adalah seperti itu gitu. Karena makanya dibilang konten-konten yang bagus di luar sana banyak betul gitu loh. Tapi mereka mungkin ketutup semua kok karena apa ya? Tapi ini kayaknya gue kurang setuju nih Bill. Ini kan mereka zamannya si Reza Arab ya. Benar. Ya betul. Ketika mereka bilang perasaan gue ya, nggak tahu nih ini gue salah atau enggak. Ketika gue nonton kontennya dulu ya si Reza Arab sebelum dia nggak ada di YouTube, itu kan kayak dia main game, terus kan dia kayak toxic gitu kan. Ya ngomong-ngomong kotor gitu kan, kayak anjing lah bangsat lah, apa tai lah gitu. Itu rame ya ditonton. Nah menurut mereka gimana? Sebagai mungkin sesama satu generasi sama mereka bilang kan itu nggak pantas dikasih reward atau penghargaan. Padahal menurut gua, jujur aja konten yang mungkin yang kayak si Reza Arab dulu bikin itu menurut gua sih gua suka, gua lucu. Tapi bagi orang kan ini kayak bukan, ya ini konten yang nggak bagus karena kan ngomongin toksik gitu loh. Gini loh kok, mungkin Gimana? ini kalau pendapat gue ya, kalau kayak kita ini pendapat awam ya, menurut gue
kayak kita gini kan adalah pembawaan kok. Terkadang nih kita ngomong ya, kalau orang yang konten kreator dulu adalah selain kita bikin YouTube, maksudnya dengan video atau dengan karya, itu adalah orang yang suka dengan pembawaan sang konten kreator kok. Oke. Jadi misalnya gue suka cara lu membawakan sesuatu, walaupun isinya mungkin nggak ada yang jelas, tapi gue suka apa sosoknya kok. Oke. Sosoknya mungkin kalau dari Reza Arab dia tuh jago main gamenya kok. Oke. Pertama itu mungkin yang bagian pecinta game udah tahu banget dia main game jago. Oke. Memang cara dia ngomong adalah toxic. Ya, ada juga yang nggak toxic tapi rame kok. Ya, contohnya misalnya kita lihat Miao Ao. Ya. Itu dia sendiri juga pernah coba untuk toxic dan dia coba belajar untuk nggak toxic dan ternyata dia maju. Tapi seberapa banyak yang nggak toxic itu lebih sukses daripada yang toxic kok. Ya itu benar, Wi. Maksud gue gini, Wi. Maksud Gitu. gue mau coba merelate apa yang mereka katakan. Yes, tapi kan, dalam maksudnya- bentuk apa ya? Dia bilang Mungkin beda ini kok. dia bilang konten-konten yang bukan terbaik. Ya maksud gue gimana ya? Aduh ya, ini kontradiksi sih guys sebenarnya. Kalau gue sih mungkin dia nyinggung mungkin konten-konten yang sekarang Will. Mungkin nggak ada, maksudnya menurut dia mereka itu nggak yang terbaik. Yes. Ya how about yang Reza Arab did before? Maksud gue gitu, maksud gue sih. Ngerti. Ya kenapa? Maksudnya yang banyak kan teman-teman kayak si Kak Reza Arab yang bikin itu menurut gue bagus, lucu banget sih. Gue waktu pulang dari kerja gue selalu nonton dia main game yang main game kayak Mario yang susah, yang kayak kucing-kucing itu Will. Jadi kayak penjebak game gitu. Nah, itu lucu banget. Tapi ini nggak begitu masuk dengan apa yang mereka katakan. Karena ketika mereka bilang itu konten yang bagus, berarti kan si konten Arab itu kan nggak mendidik menurut gue, nggak bagus juga. Mungkin kalau yang nggak mendidik itu tergantung, mungkin karena yang nonton mungkin banyak anak-anak kali kok. Karena kadang-kadang yang gue waktu itu pernah tahu juga si Reza, si Arabnya juga bilang dia mungkin pernah ditegur atau karena lu ngomongnya kasar atau jorok. Dia juga sempat ngomong gitu, maksudnya YouTuber toxic dan lain-lainnya. Tapi maksudnya gini loh, ya itu sekarang gimana ya? Gue sih ngerti maksudnya, dalam artian kalau kita lagi main game sesuatu, ekspresi itu susah ditahan kok. Iya benar, itu kayak dia jadi diri sendiri. Iya betul, jadi diri. Ngomong, iya. Dia ngomong kayak anjing bangsat, kok gue ngomong kayak gitu ya? Tapi ya memang udah. Makanya kenapa dia bilang kan selalu, ya jangan salahin ke kitanya. Ya maksudnya ya kalian yang sebagai orang tua ya kasih tahu anaknya, ya jangan ditonton kalau udah tahu kayak begitu. Kan masih banyak channel-channel game yang lain yang lucu. Gitu ibaratnya dia gitu loh. Jadi mungkin dalam artian yang terbaiknya dia untuk first generation yang para YouTuber awal-awal itu adalah dari segi konsep kok. Mungkin zaman dulu banyak banget gitu loh yang konsep-konsep bagus-bagus banget gitu loh. Di luar maksudnya dalam artian yang dari kata pembawaan sang konten kreatornya ya gitu loh. Tapi konsep mereka tuh mateng gitu loh.